Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma zada Muhammadan ta'zima sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam liqa pembelajaran bimbel kitab Al-Waraqat dari Imam Haramain yang akan dikaji oleh Ustadz Rizky, yang semoga beliau diberi kesehatan selalu oleh Allah dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Langsung saja kita mulai pembelajaran bimbel kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung kita kaji kitab Al-Waraqat ini bersama Ustaz Rizky. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mengkaji kitab Al-Waraqat yang disyarah oleh Dr. Labib Najib hafizahullah taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sisa-sisa dari bab al-haqiqah wal majaz ya. Kita masuk membahas majaz, pengertian majaz dan macam-macamnya, dan langsung masuk ke pembahasan al-amr. Naam. Tapi bagi yang belum menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan kameranya dulu. Kita ke halaman 27. Ya, terakhir kita di halaman 27. Qala al-musannif qala asy-syarih hafizahullahu taala wa ba'da an bayyana al-musannifu rahimahullah ta'rif al-haqiqata bayyana ma yuqabiluha. Ya, halaman 27 ya. Kita masuk ke pembahasan majaz. Kemudian setelah menjelaskan pengertian hakikat, maka Imam Haramain menjelaskan lawan dari hakikat yuqabil. Apa lawan kebalikan dari kata hakikat, yaitu al-majaz. Faqala wal majazu ma tujuwiza an mawdu'ihi, dan majaz adalah apa yang dimaknai bukan dengan makna awal. Ya. Kalimat yang maknanya bukan makna yang awal. Fal majazu ma nuqila 'anil ma'na al-asli alladhi wudi'a lahu. Dan majaz adalah apa? Sebuah kalimat yang dipindahkan dari maknanya asli yang awal kali yang dia diletakkan untuknya. Ya. Itu kalau terjemah letterlek begitu. Ya, tapi kalau terjemah gampangnya ya kalimat yang bukan dari makna aslinya. Ya, kalimat yang makna aslinya dipindahkan. Nah, fatasmiyatur rajuli asy-syuja' bil asad majaz. Ya, sebagaimana penamaan ar-rajul asy-syuja', laki-laki pemberani, dengan kata asad. Asad kan makna aslinya kemarin apa? Al-hayawanul muftaris, hewan buas. Tapi di sini dikatakan al-asad adalah laki-laki pemberani. Maka al-asad dengan makna laki-laki pemberani itu artinya majaz. Yang awalnya maknanya adalah laki-laki adalah al-hayawan al-muftaris, dipindahkan dari makna aslinya. Nah itu manukila
anil ma'na al-asli. Maknanya yang jadinya awalnya hayawan muftaris dipindahkan menjadi ar-rajul asy-syuja'. Kalimat yang maknanya dipindahkan dari makna asli ke makna yang lain. Li'anna al-ma'na al-asli li kalimatil asad huwal hayawanul muftaris. Karena makna sebenarnya dari kata asad adalah hewan buas. Wa hadza bina'an 'ala ta'rifil awwal lil haqiqah. Nah, penjelasan ini adalah dibangun di atas pengertian hakikat yang pertama. Ya, apa itu pengertian hakikat yang pertama? Bisa kita lihat. Itu yaj'alul haqiqah ma baqiya 'ala asli wad'il awwal. Itu penjelasan yang tadi kita baca itu dibangun di atas pengertian hakikat yang pertama. Amma 'ala ta'rifi tsani, sedangkan menurut pengertian yang kedua, maka majaz adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Lawan dari pengertian hakikat yang kedua. Apa yang digunakan bukan kalimat yang digunakan tidak yang disepakati istilahnya oleh sekelompok orang. Kalau pengertian hakikat yang kedua kan al-lafzul musta'mal fi ma pengertian hakikat yang kedua ma al-lafzul ladzi uttifiqat ta'ifatun ala itlaqihi ala ma'nan muayyan. Di sana ada kata ustuliha, uttifiqa. Kalau hakikat makna yang kedua adalah sebuah kalimat yang dimaknai dengan makna tertentu oleh kelompok tertentu. Berarti lawannya majaz. Kalimat yang tidak dimaknai oleh kelompok tertentu dengan makna tertentu. Itu aja bedanya. Kebalikannya saja. Ya. Berarti kalau al-haqiqah, majaz itu apa? Kebalikan dari hakikah pengertian yang pertama. Kalimat yang diletakkan pada makna aslinya itu hakikat dari pengertian pertama. Berarti lawannya majaz. Majaz dengan pengertian hakikat yang pertama apa? Kalimat yang dipindahkan dari makna aslinya kepada makna lain. Itu. Baik ya. Jadi hanya kebalikan saja. Thumma dzakara anna al-haqiqah tanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian dijelaskan hakikat itu ada 3 macam. Atau hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah, dan hakikat urfiyah. Sebagaimana yang sudah kita bahas pekan lalu. Wa hadza 'ala ta'rifi tsani wa huwa kama taqaddam dzikruha. Dan pembagian hakikat menjadi 3 jenis ini dibangun di atas pengertian hakikat dari pengertian hakikat yang kedua. Baik, sekarang kita masuk pembahasan majaz. Tsumma dzakara rahimahullahu ta'ala annal majaz arba'atu aqsam. Kalau hakikat itu ada 3 macam, kalau majaz ada 4 macam. Wa hadhihi hiya aqsamul majaz bil kalimah. Dan ini pembagian aqsam berdasarkan kalimat. Nah, izin sebentar, taib, fadhal. Haitsu tunqalul kalimah min ma'nahal asli ila ma'nan akhar. Ya, yaitu jika makna kalimat yang asli dipindahkan ke makna kalimat yang lain. Maknanya yang asli yaitu makna hakiki dipindah ke makna yang lain. Bisyarti wujudi alaqah bainal ma'nayain. Nah, dengan syarat kalau kita mau memajaskan sesuatu, syaratnya harus ada alaqah. Ya, apa itu alaqah ya? Tahu kamu alaqah ya? Harus ada bahasa Indonesianya apa alaqah itu? Hubungan. Ya, hubungan. Ya. Harus ada hubungan antara sesuatu hakikat dengan majaz. Kan dijelaskan contohnya al-asad dimajaskan menjadi rajul syuja. Nah, antara al-asad, antara singa dengan laki-laki pemberani itu ada alaqah. Makanya bisa kita katakan al-asad itu ar-rajul syuja. Kenapa? Laki-laki pemberani di medan perang itu seperti singa yang mengamuk menghajar musuh-musuhnya. Jadi ada alaqah. Contoh lain apa? Ketika saya katakan ra'aitu al-bahra fil fasl, ya kan? Ra'aitul bahra
fil fasl. Saya melihat lautan dalam kelas. Nggak mungkin kalau mana hakiki. Nah, berarti maknanya majazi. Maksudnya apa? Lautan dalam kelas itu siapa? Maksudnya ulama. Ya, jadi ketika saya ngajar di dalam kelas ada misalnya Ustadz Muin. Nah, Ustadz Muin ada dalam kelas ketika saya ngajar, maka saya katakan ra'aitul bahra fil fasl. Ustadz Muin rahimahullah. Ya, saya melihat lautan dalam kelas. Maksudnya Ustadz Muin. Nah, kenapa saya mensifati Ustadz Muin dengan lautan? Karena kedalaman ilmu beliau. Jadi nyambung antara sesuatu yang kita majaskan dengan yang asli itu nyambung. Ya, itu nyambung. Taib. Fa itlaqu kalimati asad ala rajuli syuja, dan penggunaan kalimat asad dengan laki-laki pemberani liwujudi alaqah bainahuma wa hiya syaja'ah. Karena ada hubungan antara keduanya, antara singa dengan laki-laki pemberani. Apa itu kesamaannya? Asy-syaja'ah, keberanian. Fa aqsamu majaz al-kalimah arba'ah, maka kalimat majaz itu terbagi menjadi 4. 1. Majaz az-ziyadah, yaitu majaz tambahan. Misalnya firman Allah dalam surat Asy-Syura, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, mana yang majaz ziyadah di situ? Huruf kaf. Laisa ka. Laisa kamitslihi syai'un. Ka itu artinya apa? Ka itu apa arti ka? Seperti. Misal atau apa misal? Apa arti misal? Seperti. Berarti ka dengan misal sama nggak artinya? Sama. Kalau diartikan, kalau kamu artikan secara letterlek gimana? Secara letterlek coba artikan. Adalah seperti. seperti. Ya. Sesuatu. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu, gitu kan? Jadi sepertinya 2 kali. Karena ka maknanya seperti juga. Anta kal qamar, ka. Kamu seperti rembulan. Anta ka. Ka kan artinya seperti. Tapi di sini terusnya laisa ka mithlihi. Hi-nya kembali ke siapa? Hi-nya itu. Domirnya kemana larinya? Lafzul jalalah. Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau artinya diartikan secara letterlek, tidak ada yang seperti Allah. Nah, ini kata ulama mengatakan ka-nya ini kazaidah. Kafun ziyadah, hanya tambahan. Idlau lam takun kada, seandainya ka-nya itu enggak ada, lakanal makna laisa mithlihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu. Jadi wa itsbatul mithl lillahi ta'ala batil. Jadi yang awalnya ayat ini bertujuan untuk menafikan sesuatu yang semisal dengan Allah, tetapi karena menggunakan kaf sehingga seakan-akan justru malah menetapkan sesuatu yang semisal dengan Allah. Saya ulangi. Jadi ayat ini yang awalnya tujuannya untuk menafikan sesuatu semisal dengan Allah, karena menggunakan kalimat kamitslihi, kaf, ada kaf di sana yang maknanya juga sama dengan misal, itu seakan-akan mengisbatkan sesuatu yang semisal dengan Allah. Wa hada mustahil. Padahal maksud ayat itu apa? Untuk mengisbatkan, untuk menetapkan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Makanya para ulama mengatakan kaf di sana artinya zaidah, hanya tambahan. Fastu'mila nafyul mithil li nafyil mithil. Maka digunakan nafyul mithil, menafikan mithil untuk menafikan mithil. Yaitu maksudnya begitu. Ya. Kemudian contoh lain, firman Allah Ta'ala, qala ta'ala adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Itu surat apa itu? Saya enggak tahu. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dikatakan ala fir'aun. Apa arti ala itu? Keluarga. Kan artinya keluarga. Ali Imran, keluarga Imran.
ya kan? Maka maksudnya apa? Ala Fir'aun. Masukkanlah ala Fir'aun ke dalam azab yang perih. Nah, kata ulama tafsir, ala Fir'aun itu maksudnya Fir'aun sendiri. Nah, ala Fir'aun itu maksudnya Fir'aun itu sendiri. Lalu kenapa ada al di sana? Itu maksudnya adalah zaidah. Hanya tambahan. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, majazun naqs. Lawan kebalikan dari majaz ziyadah. Satu ziyadah, satu naqs. Majaz ziyadah dengan majaz naqs. Contohnya firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah. Ya, apa arti was'alil qaryah kalau kita terjemahkan? Tanyakanlah kepada qaryah. Apa qaryah itu? Desa atau kampung. Ai is'al ahlal qaryah. Jadi maksudnya was'alil qaryah, is'al ahlal qaryah. Kan nggak mungkin kita bertanya kepada kampung. Tanyakanlah kampung. Kampung kan bukan makhluk hidup. Gimana mau ditanyain? Nah, jadi maksudnya was'alil qaryah artinya tanyakanlah ahlal qaryah, penduduknya. Bukan tanya kampungnya. Kamu nanya kampung nggak bisa. Karena kampung benda mati atau desa itu benda mati tidak bisa ditanyakan. Li'anna su'alal abniyah la yumkin. Karena bertanya kepada abniyah, jamak dari kata bina, bangunan-bangunan, itu nggak mungkin. Walahid annahu ustu'milat al-qaryah wal muradu ahluha. Maka perhatikanlah bahwasanya kalimat al-qaryah di situ maksudnya bertanya kepada ahlinya atau penduduknya. Nah, yang ketiga, majaz an-naql. Contohnya qala musannif membawakan contoh kalimat al-ghaid. Ya, al-ghaid. Kalau kamu mendengar kata ghaid, yang kebayang sama kamu apa? Apa? Kalimat al-ghaid. Yang kebayang di otak kamu apa? Pup kan? Pup atau kotoran manusia. Padahal al-ghaid itu dulu maknanya bukan itu. Nah, sekarang baru maknanya itu. Awalnya bukan itu. Nah, lihat di sini. Bil ghaid alladhi yutlaqu fil asl 'alal makanil munkhafid. Makan munkhafid, tempat yang rendah. Jadi ghaid itu dulu orang Arab maksudnya adalah tempat yang rendah. Kenapa? Karena kalau orang di zaman dulu ketika ingin BAB, mereka mencari tempat yang agak rendah. Yang agak rendah, yang menghalangi dari pandangan manusia. Jadi dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, kemudian cari tempat yang agak rendah. Ya, sehingga nanti bisa BAB di sana. Makanya dinamakan al-makan al-munkhafid. Lalu seiring zaman, thumma sara yutlaqu 'alal khariji minal insan. Lama kelamaan kalimat al-ghaid jadinya adalah pup itu sendiri. Wan naqlu laisa qisman min aqsamil majaz bal ya'ummu jami'al aqsam. Dan naql itu bukan bagian dari bagian majaz, pembagian majaz, tapi mencakup seluruh bagian majaz. Nah, ini tambahan saja. Ala kulli hal, maksud dari majazun naql ya tadi, ada sebuah kalimat dulu maknanya A, kemudian bergeser menjadi maknanya B. Nah, di Indonesia ada nggak kayak gitu? Di bahasa Indonesia ada nggak? Dulu maknanya A, sekarang maknanya B, ada nggak? Saya nggak tahu. Ada nggak? Kira-kira. Nah, ala kulli hal maksudnya seperti itu. Yang keempat, majaz isti'arah. Ya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, jidaran yuridu an yanqadda. Jidar yuridu an yanqadda. Dinding yang mau jatuh. Nah, itu kan maksudnya. Ya. Ini kan
ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, kemungkinan besar ini di surah Al-Kahfi ya. Itu kan ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir masuk ke sebuah kampung, kemudian mereka berdua minta dijamu sama penduduk kampung. Tapi penduduk kampung tadi nolak, nggak mau menjamu. Kemudian Nabi Khidir melihat ada rumah yang dindingnya mau roboh. Kemudian Nabi Khidir perbaiki rumah tadi, perbaiki dinding tadi. Maka Nabi Musa heran, wahai Khidir, kenapa kamu memperbaiki rumah penduduk itu? Kenapa kamu perbaiki dindingnya? Padahal mereka tidak mau menjamu kita. Nah, itu. Ya, jadi ini kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, kalimat yang menjadi syahid dalam masalah ini adalah jidaron yuridu an yanqadha. Yuridu. Dinding yang mau jatuh. Yuridu. Arada yuridu. Fal jidar jamadun laisa lahul iradah. Yang namanya dinding itu jamad, benda mati, tidak punya keinginan. Ya tak? Tapi kan Allah mengatakan di situ jidaron yuridu. Yang namanya jidar, tembok, tidak punya keinginan. Yang punya keinginan siapa? Ya makhluk hidup, manusia, hewan, jin. Ya kan? Tapi kenapa Allah menggunakan kata yuridu untuk benda yang tidak punya keinginan? Lakinnahu syubbiha bi insanin asyrafa 'ala suqut. Tetapi Allah di sana menyerupakan jidar dengan manusia yang mempunyai keinginan. Jadi ada musyabbah dan musyabbah bihi. Ya. Sudah tahu musyabbah bihi kan? Ngerti nggak musyabbah bihi? Nah, pasti udah ngerti dong. Kalau belajar sama Ustaz Taufik pasti udah tahu. Ya. Jadi Allah menyerupakan dinding dengan manusia dari sisi iradah. Baik, pertanyaan saya. Jadi ada musyabbah dan musyabbah bihi. Mana yang musyabbah? Hah? Mana yang musyabbah? Apakah jidar atau insan? Jidar. Jidar. Kenapa jidar musyabbah? Karena yang dimiripkan, apa ya bahasanya? Di awal itu. Musyabbah. Yang Kalau ini seperti, nah itu. Berarti kalau insan berarti apa? Musyabbah bihi. Ya. Karena manusia tadi yang diserupakan oleh Allah kepada dinding. Taib. Maka di sini yang jidaron yuridu an yang qadda. Allah menyerupakan dinding seperti manusia karena mempunyai iradah. Wa hudhifa al-musyabbah bihi. Dihapus musyabbah bihinya. Tadi kan kata kamu tadi jidar itu musyabbah. Mana musyabbah bihinya dalam ayat ini? Enggak ada. Berarti musyabbah bihinya hudhifa, dihapus dari ayat. Dan yang tersisa hanya musyabbah. Wa baqiya ma yadullu alaihi wa huwal iradah. Dan tersisa apa yang menunjukkan kalau ada musyabbah bihi di sana, yaitu apa? Iradah. Ya, itu namanya iradah. Contoh lain. Kalau saya bilang, Mas, itu kok baterainya jamnya kok nggak nyala? Ya, biasanya kamu jawab apa? Itu kok jamnya kok nggak nyala, Mas? Jawabannya apa? Baterainya mati, Sat. Baterainya mati, Sat. Atau jam kamu kok nggak nyala jamnya? Oh, baterainya mati. Tapi pertanyaan saya, memang baterai punya roh? Baterai ada roh nggak di sana? Apakah malaikat Israel datang ke baterai cabut nyawa baterai? Enggak kan? Kenapa kamu katakan baterainya mati? Maksudnya apa baterainya mati? Tenaganya habis kan gitu. Ya. Tapi kamu menyerupakan baterai dengan kalimat mati. Padahal mati itu hanya untuk makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa. Baterai kan bukan makhluk bernyawa, benda mati. Tapi kita katakan baterainya mati.
Seakan-akan baterai itu makhluk hidup yang punya ruh. Nah, kita sering mengucapkan ini. Ini namanya majaz isti'arah. Ya. Jadi kamu itu sering mempraktekkan majaz isti'arah tapi kita nggak merasakan. Nggak sadar. Taib ya. Nah, itu selesai kita dari pembahasan majaz. Ya, silahkan dijawab itu nanti pertanyaan. Dzakarul musannif rahimahullah ta'ala ta'rifaini al-haqiqah. Ya. Musannif menjelaskan dua pengertian hakikat. Apa perbedaan dari keduanya? Kedua, uzkur mithalan li majaz. Sebutkan contoh-contoh masing-masing dari majaz ziyadah, majaz naqs dan majaz isti'arah. Nah, silakan dikerjakan sendiri setelah dars. Taib. Kita masuk ke pembahasan al-amr. Ya. Sampai sini jelas dulu? Paham nggak kamu? Paham nggak? Majaz itu banyak, bukan hanya 4 ini. Ya, majaz itu banyak. Ada lagi majaz mursal, ya, ada lagi majaz apa lupa saya. Cuman di buku ini karena ini untuk pemula disebutkan hanya 4 saja. Nah, yang kedua pembahasan kita adalah al-amr, yaitu topik yang ke-7, bab yang ke-7 adalah perintah. Nah, qala al-musannif rahimahullah, kata musannif Imam Haramain, wal amru istida'aul fi'li bil qaul. Yang namanya amr adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Istida'a itu artinya tolab. Tolab. Amr adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan bil qaul, dengan perkataan mimman huwa dunahu ala sabil wujub, kepada orang yang berada di bawahnya dalam bentuk wajib. Wasighatuhu adalah alaihi, dan sighah kalimat-kalimat yang menunjukkan perintah itu banyak. Di antaranya if'al, wahiyya indal itlaq wa tajarrud anil qarinah, dan yang namanya amr ketika dia amr mutlak, tajarrud, tidak ada di sana indikator-indikator yang lain, tuhmalu alaihi illa ma dallat dalilu ala annal murad minhu an-nadb au al-ibahah. Maka amr tadi ketika dia bentuknya amrun mutlak, tidak ada indikator, maka hukum asal amr adalah wajib. Kan gitu. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan ya. Tidak ada, selama tidak ada indikator yang memalingkan maknanya dari makna wajib, maka hukum asal amr, perintah, adalah wajib. Wala yaqtadi tikrar ala sahih, dan amr itu tidak mengharuskan pengulangan. Menurut pendapat yang sahih, illa ma dallat dalilu ala qasdi tikrar, kecuali ada penjelasan maksud bahwasanya amr tadi harus diulangi. Wala yaqtadil faur, dan juga perintah tidak mengharuskan untuk dilakukan segera, faur. Ya, segera. Misalnya disuruh duduk, ya, nggak harus langsung duduk. Maksudnya begitu. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi, dan perintah untuk melakukan perbuatan itu adalah perintah untuk perbuatan tersebut. Disuruh sholat, ya sholat, lakukan perintah itu. Apa perintahnya? Ya sholat. Wa bima la yatimul fi'l illa bihi. Kemudian perintah juga yang sesuatu yang mana ketika perbuatan tadi tidak sempurna jadi sempurna. Pelengkap. Kayak tadi kita disuruh sholat, aqimus sholah, maka kita harus sholat. Kemudian perintah juga sesuatu yang menyempurnakan sholat. Apa yang membuat sholat jadi sah? Ya wudhu. Maka perintah sholat itu masuk juga di sana perintah untuk bersuci. Nah gitu maksudnya. Baik. Kal amr bis shalah amrun bit tahar. Sebagaimana perintah kita disuruh sholat, perintah juga untuk toharoh. Karena toharoh adalah syarat sah sholat. Al muaddiyah ilaiha. Wa idza fu'ila kharajal ma'mur anil uhdah. Dan jika seorang mukallaf sudah melakukan perintah, maka dia terbebas dari tanggungan kewajiban. Nah, kita baca syarahnya. Dzakarul musannif rahimahullahu ta'ala
sab'a masail tata'allaq bihadzal bab. Nah, ada 7 permasalahan dalam amr. 1. Ta'riful amr bi annahu istida'u ay talab al-fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Yaitu permintaan untuk melakukan perbuatan dengan perkataan mimman huwa dunahu, kepada orang yang berada di bawahnya. Maksudnya kedudukannya. Ala sabilil wujub, yang menunjukkan kalau itu wajib dilakukan. Wa hadha ta'rif fihi arba'atu quyud. Jadi pengertian ini ada 4 syarat. Sesuatu itu dikatakan perintah. Ada 4. Sesuai berdasarkan pengertian tadi. Apa itu syarat-syaratnya? 1. Annahu talabu fi'il. Yang namanya amr itu meminta sesuatu untuk melakukan perbuatan. Talabul fi'il. Wa hadha yukhrijun nahi. Maka dari kata talabul fi'il mengeluarkan larangan. Karena larangan itu apa? Talabu apa? Larangan talabu apa? Talabul fi'il apa talabu tark? Talabu at-tark. Ya, talabu tark. Li'annahu talabu tarkin. Nah, yang kedua, an yakuna talabu bil qaul. Nah, kamu garis bawahi bil qaul itu. Yang namanya amr, perintah untuk melakukan perbuatan harus dengan ucapan. Berarti kalau kamu di kelas nih, saya ngajar, kamu berisik. Wah, ngobrol. Saya gini, saya nepuk meja, tek, tek, tek. Terus kamu diem. Itu perintah nggak? Itu perintah nggak itu? Atau saya gini, kamu lagi berisik, saya di depan gini. Nah, itu. Saya kayak gini doang. Terus kamu lihat saya gini, kamu diam. Memang betul, kamu betul saya suruh diam. Cuman ketika saya begini itu dalam ulama usul perintah nggak itu? Bukan. Ya. Terus kamu naik motor, kemudian lampu merah, mau berhenti kan? Ya, itu lampu merah itu perintah apa enggak dalam usul? Itu kan cuma. Tapi kenapa kamu berhenti? Kenapa berhenti? Ya emang aturannya begitu. Merah berarti disuruh kita berhenti kan? Nah, terus kamu bilang enggak, saya usuli, saya ulama usul, saya pakar usul, saya enggak mau. Ini bukan perintah, saya jalan terus. Ya kena polisi kamu nanti. Tapi dalam masalah usul itu isyarat berhenti lampu itu tuh bukan perintah. Kenapa? Enggak ada qaul di sana. Jadi perintah itu harus qaul. Nah, jangan sosokan kamu di jalan nanti, oh itu saya usuli, saya tabrak aja. Atau kamu lagi berdiri saya giniin, mas. Nah, ini saya suruh gini, mas lagi berdiri saya gini. Nah, maksudnya apa gini-gini itu? Duduk, ya duduk. Tapi itu bukan perintah, karena perintah itu harus dengan qaul. Woi duduk, nah itu baru perintah. Sholat, tulis, dengarkan kata Ustadz, nah itu perintah. Tapi selama tidak dengan qaul maka bukan perintah. Fattalabu bi ghairil qaul kal isyarah laisa amran indal usuliyyin. Maka permintaan bukan dengan perkataan seperti isyarat itu bukan amr menurut ulama usul. Baik. Yang ketiga, an yakuna talabu mimman dunahu. Ya. Permintaan itu kepada orang yang di bawahnya. Fattalabu mimman huwa a'la minhu. Kalau kita menyuruh atau ya memerintahkan seseorang yang berada di atas kita, itu namanya bukan amr. Itu namanya doa. Kayak kamu doa, Rabbana atina. Apa arti atina? Apa arti atina? Hah? Rabbana atina. Fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami. Kamu kan perintah itu. Atina, ya Allah, berikanlah kami. Itu perintah bukan? Bukan, itu namanya doa. Ya.
Itu doa. Au musawin lahu, atau orang yang sepantaran. Ya, atau orang yang sepantaran. Sesama teman. Woi, beliin pulpen dong. Nah, tolong beli pulpen dong, perintah. Kamu merintahkan dia beli pulpen. Sama teman. Itu namanya bukan amr, tapi iltimas. Iltimas. Ya. La yusamma amron indal usuliyin. Bukan termasuk perintah menurut ulama usul. Nah, ini menurut sebagian ulama ya, menurut sebagian ulama. Jadi kalau seorang anak buah nyuruh bosnya, seorang pegawai nyuruh direkturnya, itu perintah bukan menurut ulama usul? Kan. Itu namanya permohonan, bukan perintah. Ya, tapi kalau direktur nyuruh pegawai baru perintah. Baik ya. Nah, yang keempat, an yakunal amru ala sabilil wujub. Perintah itu harus mengandung wajib. Liyakhruja amral istihbab wa amra ibahatin. Untuk mengeluarkan di sana perintah yang maksudnya adalah mustahab dan perintah yang maksudnya adalah mubah. Jadi perintah itu hukumnya ya wajib. Ketika disuruh sesuatu maka hukumnya wajib. Selama tidak ada indikator yang membelokkan maknanya dari kata wajib menjadi mubah atau mustahab. Ya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah, sighatul amr. Nah, kita masuk ke lafaz-lafaz amr. Yang terkenal kan if'al. Ya, dari wazan apa? Apa contohnya if'al itu? Idhab. Ya. Idhab. Kalau nahi la taf'al kan gitu. Ini fi'il amr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimus shalah. Walil amr siyagun ukhra. Minha. Nah, disebutkan di sini ada 4 contoh lafaz amr. Hanya 4 disebutkan di sini. Aslinya banyak. Ya, di sini disebutkan hanya 4. Di antaranya 1. Al-fi'lul mudhari al-muqtarin bila mil amr. Fi'il mudhari yang ada lamnya. Contoh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq. Itu qafnya sukun apa ada harokatnya? Qafnya. Sukun atau berharokat? Sukun. Sukun. Kenapa sukun? Kenapa sukun? Karena ada lamul amr di depan. Ada lamul amr di depan. Nah, coba kamu kalimat yaktubu tambahkan lam amr di depan. Bunyinya gimana? Yaktubu tambah lamul amr. Jadinya gimana? Jadinya gimana? Liyaktub. Liyaktub. Jadi kamu bisa nyuruh orang untuk tulis dengan bahasa uktub atau dengan kata liyaktub. Nah, bisa. Ya, liyaktub. Jadi fi'il mudhari yang awalnya yaktubu dhammah gara-gara kemasukan lamul amr jadinya liyaktub. Ya, ini kan di pelajaran nahwu ya. Insyaallah kamu sudah pernah belajar ini. Liyajlis. Ya. Liyajlis atau liyakul. Yang kedua, contoh lafaz amr adalah kalimat faradha dan kalimat kataba. Contoh dalam surat Al-Baqarah, perintah puasa. Kutiba alaikumu as-syiyam. Kutiba artinya diwajibkan atau furidha. Kemudian lafaz faradha dalam hadis faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Faradha. Artinya apa faradha? Aujaba. Rasulullah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Lafaz yang ketiga, al-masdarun naib anil fi'il. Yaitu masdar an-naib anil fi'il. Yaitu gimana? Terjemahannya juga susah. Tapi intinya itu. Al-masdar an-naib anil fi'il. Contohnya,
Firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Ini kan kemarin, masih ingat nggak masalah khobar dan insya? Ingat nggak kemarin masalah kalimat al-khobar dan kalimat insya? Kalau khobar itu apa? Mana khobar? Yang mengandung kebenaran dan itu. Yahtamilu sidqa wal kadhib. Nah, wabil walidaini ihsana. Secara lafaz ini apa? Insya atau khobar? Secara lafaz. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Secara lafaz apa ini? Wabil walidaini ihsana. Ini khobar atau insya? Secara lafaz. Khobar. Secara lafaz. Lafaz kan? Khobar. Tapi di sana mengandung perintah. Tapi maknanya khobar wa fihi makna al-insya. Perintah. Apa perintahnya? Wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Ahsin bil walidaini ihsana. Ahsin bil walidaini ihsana. Jadi di sana ada perintah dari Allah untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, ya jadi disebutkan hanya ada 4 di sini ya. Ada 4 macam-macam bentuk lafaz amr. Kalau mau dibuka kitab yang lain lebih tebal, lebih banyak. Ya, lebih banyak. Yang ketiga, annal amra yufidul wujub illa idza sarafathu qarina. Yang namanya perintah itu berkonsekuensi wajib kecuali ada qarinah yang memalingkan maknanya dari wajib. Sarafathu qarina. Artinya ada indikator yang memalingkan maknanya dari makna asal yaitu wajib menjadi tidak wajib atau sunnah atau mubah. Ilal istihbab awal ibahah. Nah, hukum amr itu hukum asalnya mengandung konsekuensi wajib kecuali jika ada indikator yang memalingkan maknanya menjadi sunnah atau mubah. Contoh nih. Ya, sebutkan di sini shollu qoblal maghrib. Shollu qoblal maghrib. Shollu qoblal maghrib liman sya'a. Ini amarnya apa? Wajib, sunnah atau mubah? Nah, ini amarnya wajib, sunnah atau mubah? Coba kamu lihat. Shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib liman sya'a. Nah. Ini amarnya apa hukumnya? Hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Woi, apa? Sunnah. Sunnah. Kenapa sunnah? Kan katanya solu. Solu kan amr, wajib. Kenapa kamu katakan sunnah? Karena ada indikator yang membuat sunnah. Ya, apa indikatornya di situ? Liman sya'a. Liman sya'a. Bagi siapa yang mau, kan gitu. Ya enggak? Nah, itu indikatornya. Tapi kalau tidak ada kata kalimat liman sya'a misalnya. Misalnya kalimat liman sya'a dihapus, enggak ada. Maka hukum amr apa di situ? Wajib. Wajib. Baik. Contoh lain. Ya, fa qauluhu fi tsalitsah liman sya'a surifatil amr minal wujub ilal istihbab. Nah itu. Kata Rasulullah liman sya'a itu memalingkan makna amr yang awalnya wajib menjadi mustahab. Contoh lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Mana fil amr di situ? Mana fil amr? Fantashiru fil ardi. Mana fil amr? Fantashiru. Fantashiru fil amr.
Di sini dikatakan al-amr fil intasyaru lil ibahah, bukan lil wujub. Kenapa? Wal qarinah allati sarafathu 'anil wujub hiya al-ijma' ala adami wujubihi. Ya. Kenapa dikatakan maksudnya fi'il amr intasyaru fantashiru. Fantashiru fi'il amr ini maknanya bukan wujub tetapi maknanya ibahah. Kenapa? Karena ada qarinah atau indikator yang membuat maknanya dari wajib menjadi mubah, yaitu apa? Ijma' ulama bahwasanya ini hukumnya mubah. Coba kamu bayangkan kalau ini wajib. Coba kamu bayangkan kalau kalimat fantashiru fil amr ini wajib. Artinya siapa yang telah selesai sholat Jumat atau setelah selesai sholat, silahkan bertebaran di muka bumi. Bertebaran. Kalau itu wajib berarti kalau misalnya nih habis sholat, Jevon main HP dulu di masjid. Baca Quran gitu. Ya. Baca Quran terus dia main HP di masjid. Tidur-tiduran di masjid. Jevon berdosa apa enggak? Kalau kita katakan fantasyruni alal wujub, dosa nggak Jevon? Dosa nggak dia? Hah? Dosa. Kenapa dosa? Karena tadi kalau dikatakan fantasyiru artinya alal wujub. Maka kalau kita katakan fantasyiru alal wujub, berarti habis sholat, semua orang di masjid harus keluar dan tinggalkan masjid. Silahkan bertebaran di muka bumi mencari nafkah, kan gitu. Tapi kan nggak begitu. Itu maknanya alal ibahah. Artinya yang mau keluar silahkan, yang masih di masjid monggo, kan gitu. Baik. Ya. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10. Ya, coba kamu buka. Ya, ini terakhir nih sebelum kita tutup. Coba buka Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 coba. Buka Qur'annya. Biar kita baca sama-sama. Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Fadhal. Ya, biar kita bisa ngikutin. Baik. Ya. Kita hitung ada berapa amr di sana. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Ada berapa amr di sana? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya, baik. Dilihat ya, kita hitung. Ada berapa amr di sana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ayat pertama. Ada berapa amr di sana? Nah, hitung. Ayo hitung. Ada berapa amr di sana? 2. Sebutkan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au 1. Itu 1. Ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wa dzaru. Itu amr kan? Tinggalkan jual beli. Bersegeralah fas'au ya, bersegeralah untuk ke masjid gitu maksudnya. Nah, pertanyaan saya. Fas'au dengan wadharu itu fil amr. Ini yufidu mana? Yufidul wujub, yufidul mubahah, yufidul ibahah, atau yufidul istihbab? Yufidu mana? Yufidul wujub. Wujub, sahih. Makanya kalau jual beli ketika sudah azan kedua, hukumnya apa? Jual belinya? Haram. Haram. Paham tuh? Nah, yang pertama. Ayat pertama ada 2 amr, dua-duanya bermakna wujub. Kemudian firman yang kedua, ayat yang kedua, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Ada berapa amr di sana? Nah, ada berapa? Ada 3. Ada 3. Nah, coba Rohid, hitung Rohid. Mana Rohid? Fantasyiru, Terus tagu, wabtagu, terus wadhkuru. wadhkuru. Baik. Fantasyiru itu tadi wajib mubah atau sunnah? Mubah. Sepakat ya. Baik. Sudah ijma ulama di sana. Yang kedua, wabtagu. Wabtagu min fadlillah. Ibtagu. Itu mubah, sunnah atau wajib? Mubah, sunnah atau wajib? Ya? Jawab aja salah satu. Salah nggak apa-apa. Ha? Mubah juga. Betul. Fantasyiru wabtagu mubah. Disuruh kita untuk bertebar di muka bumi dan mencari karunia Allah. Mubah. Silahkan. Nah yang terakhir. Wadhkurullah. Uzkurullah. Itu wajib mubah atau sunnah? Wajib. 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 Uzkurullah. Berzikir. Apa hukum zikir? Hukum zikir apa? Sunnah. Sunnah. Ya. Mustahab. Berarti dalam 2 ayat ada terkumpul 5 amr, 2 alal wujub, 2 alal ibahah, dan 1 alal istihbab. Nah, jadi kalau kita belajar usul fikih, kita tahu nggak semua amr itu dibawa ke wajib. Ya, ini contoh praktek. Ya, contoh praktek kita mempraktekkan fi'il amr dalam Al-Quran. Baik. Ya cukup dulu. Sudah jam 7.26. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ke permasalahan yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh insya Allah. Baik, sampai sini. Sebelum kita tutup, 1 pertanyaan cukup. Ada yang mau bertanya? 1 pertanyaan. Hal indakum soal? Atau saya yang nanya? Paham nggak? Pahim tuh? Jelas nggak? Saya nanya. Ya silakan. Ahid. Ini ada titipan dari teman kemarin, Ustaz. Apa? Fikih, tentang fikih. Oh, ya apa? Teman punya tetangga, Ustaz. Udah tua, mu'alaf. Alhamdulillah. Nah kan salah satu yang membatalkan warisan itu kalau misalnya beda agama. Nah, berarti kalau yang beliau ini katanya mu'alaf ini kan otomatis dia sendiri, maksudnya kerabat yang lain soalnya masih kafir lah. Iya, gitu, betul. Nah, terus nah pertanyaannya itu nanti kalau misalnya wafat, itu harta warisannya arahnya kemana? Gitu ya. Halo. apaan, Ustaz? Mic-nya, Ustaz. Ya, tadi keputus, sorry. Tadi gimana berarti? Dia kalau meninggal, keluarga yang lain masih kafir. Nah, warisannya kemana? Jatuh kemana? Iya, Dad. Gitu. Baik. Itu berarti diberikan kepada, kalau aslinya itu ke Baitul Mal. Ya, ke Baitul Mal. Jadi itu harta milik kaum muslimin jadinya. Karena misalnya seluruh keluarganya tidak ada yang muslim, kafir semua, dia sendiri yang muslim meninggal.
Maka dalam Islam la yarithul muslim al kafir wa la yarithul kafir al muslim. Non muslim dengan orang Islam tidak boleh saling mewarisi. Maka kalau begitu hartanya masuknya ke baitul mal, menjadi harta milik kaum muslimin bersama. Ah gitu ya. Ya, Tat. Nah. Setelah itu masih berlanjut, Tat. Apa? Kan saya jawab demikian kurang lebih ya, Tat. Tapi kurang lengkap. Saya cuma ngira-ngira. Terus? Kalau nggak salah ke Baitul Mal. Terus dia tanya, nah kalau di Indonesia gimana? Terus pertanyaan terakhirnya tuh, saya sebagai tetangganya bertanggung jawab nggak terhadap hartanya. Gitu, Tat. Itu pertanyaan terakhirnya. Harta tetangganya itu, Tat. Ya, kalau tetangga tidak bertanggung jawab, karena itu urusannya kepada waliul amr, pemerintah berarti. Ya, berarti kalau di Indonesia gimana Ustadz? Kan nggak ada baitul mal. Ya sudah, kalau tidak ada baitul mal, ya mungkin bisa disedekahkan ke fakir miskin atau yang lain. Ya, karena kan kita tidak punya baitul mal sekarang. Dan itu bukan tanggung jawab tetangga, bukan. Itu tanggung jawab pemerintah. Ya kan? Karena kan hartanya menjadi milik kaum muslimin. Nah, siapa yang mengelola harta kaum muslimin? Waliul amr. Tapi kalau seperti ini keadaannya, maka harta tadi bisa disedekahkan kepada yang lain, ke orang yang membutuhkan. Begitu. Mungkin bisa diwasiatkan, wasiat sepertiga harta diwasiatkan, sepertiga. Ya, sepertiga diwasiatkan ke siapa? Diwasiatkan ke tetangganya. Nah, sisanya kemana? Sisanya ya disilahkan disedekahkan, diinfakkan kepada yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu akhir. Ya, jazakumullah khairan, Tat. Baik, baik, cukup. Kita sudah jam 7:30. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akhiri. Saya kembalikan ke Jeffon. Oleh tafadhol Jeffon. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rizky atas penjelasan dan pemaparan materi dari beliau. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah dari Ustaz Rizky sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian bimbel pada pertemuan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, afwan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum.